Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu masih tetap semangat kan untuk belajar? Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar di rumah sambil berdoa agar pandemi COVID ini bisa segera teratasi dan kita bisa belajar normal kembali di sekolah. Anak-anak, baiklah, sekedar tahu dulu pembelajaran pada hari ini adalah tema 2 kegemaranku, pembelajaran 4 dan kelima. Tapi tetap seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian cara duduk yang benar saat membaca? Coba perhatikan gambar ini ya. Itu, jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Nah, ingat ya, ini posisi duduk yang benar saat membaca. Jangan membungkuk. Cara duduk yang tidak benar saat membaca. Kalian sudah tahu? Perhatikan di bawah ini gambar. Nah, seperti ini. Ini cara duduk yang tidak benar atau salah saat membaca. Jangan tiru seperti ini ya. Yang ini juga tidak benar saat membaca. Perhatikan ya, sudah paham ya anak ibu? Lalu bagaimana Bu saat duduk yang benar? Ini ada beberapa posisi duduk yang benar saat membaca. Perhatikan baik-baik ya. Ini bisa diterapkan saat kalian membaca di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Aturlah posisi jarak mata kalian ya. Dan usahakan tempatnya itu nyaman dan terang. Dan cukup cahaya yang terang. Sekarang kita akan belajar membaca cerita dengan ilustrasi. Apakah itu? Nah, Siti dan Lani mengamati sebuah cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bagaimana ya contohnya? Nah, ini. Ada bacaan, teks, dan ada gambar. Coba kita berbaca bersama-sama ya. Ini lihat dulu. Kancil ingin menyeberang. Nah, tiba-tiba Kancil kaget, di hadapannya ada buaya. Kancil berkata, "Aku akan menghitung beberapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi." Nah, terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Ini menceritakan tentang kecerdasan Kancil. Dia sedang membodohi sang buaya. Beberapa buaya dia bisa mengakalinya. Dan akhirnya bisa Kancil menyeberang sungai dengan selamat. Ini menceritakan tentang kecerdasan Kancil. Nah, anak-anak, ini ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Nah, selain buku pelajaran, juga ada buku harian. Buku harian itu buku apa, Bu? Itu buku yang berisi tentang kegiatan sehari-hari. Kamu bisa menulisnya di buku harian itu. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Apakah kalian juga senang membaca buku cerita? Nah, baiklah, kalau kita masuk normal, kita akan membaca banyak buku cerita di perpustakaan sekolah.
Nah, tugas kalian adalah menulis di buku tugas kalian. Apa yang harus kita tulis? Teks yang Ibu bacakan ini. Tapi kita baca bersama-sama ya. Mari menulis dan membaca. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Anak-anak, ini kamu tulis di buku kalian, di buku halus tema 2. Setelah itu kamu bisa membacanya dengan suara yang keras ya. Selamat belajar.